Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 5. Teksnya ayat 1 sampai 13 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Kesalahan-kesalahan yang harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 12. Peraturan untuk mempersembahkan korban penghapus dosa dengan burung-burung. Paragraf yang ketiga, ayat 11 sampai 13. Peraturan untuk mempersembahkan korban penghapus dosa dengan 10 eva tepung. Kesimpulannya, apabila seorang mendengar hal yang seorang mengutuki, namun tidak memberi keterangan, itu berbuat dosa. Jika kena kepada sesuatu yang najis, sepertinya bangkai binatang liar yang lain-lain, sekalipun tanpa menyadari hal itu, ia menjadi najis. Apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, tapi tanpa menyadari hal itu, kemudian ia mengetahuinya, ia bersalah. Pada saat demikian itu, dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa dengan kambing domba betina. Tetapi kalau tidak mampu, boleh mempersembahkan dengan 2 ekor burung. Dan kalau itu pun tidak mampu, ia harus mempersembahkan dengan 10 eva tepung yang terbaik sebagai korban penghapus dosa. Tetapi di sana tak ditaruh minyak dan dibubuh kemenyannya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan tetap berfirman kepada Musa bahwa barang siapa berbuat dosa, sekalipun tidak sengaja, harus menanggung kesalahannya sendiri dengan mempersembahkan korban penghapus dosa. Kedua, tetapi Tuhan memberi peraturan lain tentang korban penghapus dosa, akan mempersembahkan dengan burung-burung atau dengan 10 eva tepung, supaya orang-orang miskin pun menanggung kesalahannya sendiri. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang mendengar hal yang seorang mengutuki namun tidak memberi keterangan, itu berbuat dosa. Jika kena kepada sesuatu yang najis seperti bangkai binatang liar dan bangkai yang lain-lain, sekalipun tanpa menyadari hal itu, ia menjadi najis. Dan seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, tapi tanpa menyadari hal itu, kemudian ia mengetahuinya, ia bersalah. Mereka harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Kedua, tetapi mereka yang miskin, yang tidak mampu, boleh mempersembahkan dengan burung-burung atau dengan 10 eva tepung. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan mereka pun juga supaya mereka menanggung kesalahannya diri sendiri. Kemudian aplikasi hari ini, pertama, jangan diam tentang kesalahan orang lain. Dan jangan membiarkan diri sendiri yang telah dinajiskan untuk sesama dalam sekomunitasnya. Memang kita harus berjaganya diri sendiri. Itu untuk kesehatan komunitasnya, kesehatan itu jemaahnya. Itu penting. Kedua, memberikan kesempatan kepada semua orangnya akan menanggung kesalahannya sendiri, supaya mereka tidak menjadi malu karena tidak menanggung itu. Kalau kita berpikir merekanya tetap salah satu warga dalam komunitas dan sesamanya begitu, kita juga harus tanggung jawabnya, mereka tidak malu. Untuk itu kita harus memberikan kesempatan supaya mereka juga menanggung. Inilah cara Tuhan. Akhirnya praktek hari ini. Jangan mencari alasan untuk membela dirinya sendiri. Tetap mengaku kesalahan dan telah dinajiskan baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya, saya berbuat salah. Saya sudah dinajiskan. Itu bukan yang malu. Melalui ini kita bisa menjadi lebih suci. Kemudian tetap menanggung kesalahan diri sendiri dengan mengorbankan diri secukup kemampuannya. Kalau begitu, Tuhan pasti
akan memberikan kebaikan, dan kita juga akan menjadi salah satu warga yang baik di dalam jemaat, di dalam komunitasnya. Dan melalui ini, komunitas kita akan menjadi sehat. Inilah tanggung jawab orang Kristen dan hamba Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.